Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita mystery reading ya. Sebelum mystery reading, kita akan ritual candle dulu. Ritual candle untuk apa, Mami? Untuk mengirim energi healing atau energi booster biar kalian pada ngantuk semua. Terus siapa yang nonton? Ada aja. Ya, sebelum ritual candle ritual candlenya tuh kita lakukan sebanyak 3 kali ya, atau sebanyak 3 dengan ritmenya gitu. Jadi tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Tuh kalau di awal udah canda gitu dia ngalor ngidul si Mami. Oke, kita mulai. Selesai. Hari ini kita cempot-cempotnya pakai apa ya? Self love ya, supaya kalian banyak self love-nya, self reward-nya. Oke, aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekepon. Disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, aku mohon kalian bijak untuk menyikapinya. Karena belum tentu semua kalian resonate di readingan ini. Ribuan orang loh yang nonton, ya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak personalku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Yang mau pesan produk spiritual aku juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi juga, ya. Oh ya, maaf ya, kemarin malam aku nggak reading. Aku mau reading. Ternyata banyak monster laron. Laron tuh monster kata anakku. Jadi nggak bisa reading sama sekali. Sampai PR pun ke pending ke hari ini ya. Udah mulai masuk musim hujan soalnya. Jadi mati-matiin lampu. Nonton drakor. Oke, sudah dapat konektor antara kamu dan dia. Di sini ada sebentar, ini aku lihat dulu angka 3, lupa. Sorry, udah lama nggak pakai kartu ini kok aku jadi nyari-nyari ini tree of apa. 3 itu Empress ya, ai. Ada situasi yang nyaman tapi penuh dengan pengamatan. Jadi hubungannya nih ada main ngumpet-ngumpet kayaknya ya. Jadi hubungannya tenang, damai, sama-sama saling cinta, sayang. Tapi kayaknya di belakang itu sama-sama diam-diam cari tahu tentang sisi gelap, sisi terangnya masing-masing. Jadi hubungannya kayak ngintip-ngintipan, stalking-stalkingan satu sama lain. Ya, ini energi dia. Di sini ada justice ya. Ini tentang pertimbangan, tentang hukuman, final decision. Apapun situasi yang kalian hadapin, aku melihat seseorang ini saat ini, nggak tahu ya, dia kayak lagi, mungkin ada beberapa yang terkena masalah, atau ada beberapa yang lagi mulai merangkak. Ya, merangkak itu dalam artian memulai kembali sesuatu yang baru. Ya, ini baru Ace of Wands. Tuh kan, baru satu langkah sedang ingin dia lakukan. Entah apapun itu, rencana, planning, atau tujuan-tujuan, target-target yang sedang ingin dia lakukan. Agak sedikit ribet energinya. Ya, kemudian ada Ten of Wands tuh lagi terbebani dengan urusan sandang, pangan, papan.
ya. Jadi mungkin ini ada masalah dengan finansial, mungkin ada beban di mana mungkin ada tanggung jawab, ada kekurangan-kekurangan, ada cicilan-cicilan, atau ada hal-hal yang harus dia tuntas-tuntaskan. Beberapa sepertinya ada yang tersangkut paut dengan masalah hukum atau masalah yang nggak tahu ya, debt collector masuk nggak sih kategori hukum? Nggak lah ya, perdata itu. Oke, kemudian di sini ada Hermit. Energi kalian lagi mencari pencerahan, tapi kayak mumet. Kenapa ini kalian kok mumet? Kenapa? Karena seperti ada kesadaran-kesadaran dalam diri kalian, mencari pencerahan tersebut, mencari kesadaran, tapi kalian muter-muter di situ lagi, seolah-olah kalian belum menemuin jalan itu. Jadi kayak kembali lagi ke jalan buntu, atau kayak di dalam circle itu, di dalam lingkaran, tapi nggak bisa keluar gitu ya. Ini energinya agak lumayan slow motion, ada siput soalnya. Nggak apa-apa sih kalau mencari pencerahan itu juga jangan buru-buru. Kadang orang ada yang salah kaprah, buru-buru baru lihat ini tapi belum didalamin udah ngerasa begini gitu. Jadi ini ada kayak pemahaman-pemahaman yang kalian sedang pelajari tapi pelan-pelan ya. Oke, kemudian sini ada Knight of Swords ya. Ini juga ada energi sedikit banyak mau bertransformasi, tapi apa ya, kayak masih nanggung gitu. Apakah kalian punya satu batasan waktu nih untuk seseorang? Ya misalnya gini, ini kan udah menuju akhir tahun nih ya. Mungkin oke deh, aku akan bikin satu keputusan, tapi nanti deh lihat ya. Siapa tahu nih malam tahun baru dia ngajak jalan. Siapa tahu Natal dia balikan gitu, atau balik, atau ngucapin sesuatu. Jadi kayak kenapa aku bilang move onnya kayak nanggung-nanggung, kayak lagi membuat satu batasan atau jeda waktu itu. Tunggu deh kurun waktu tertentu, kalau nanti sampai malam tahun baru ternyata dia nggak ada gebrakan juga, baru deh awal tahun aku yang tinggalin, seperti itu ya. Kemudian sini ada Eight of Swords, masih terbelenggu, masih ada kemelekatan yang kamu rasakan terhadap diri seseorang, sehingga kadang-kadang ini membuat kamu sedikit banyak merasa hampa ya, merasa galau ya. Buat kalian yang kubu halu nih paling kuat energinya. Kita lihat ya apa yang sedang terjadi antara kamu dan dia, atau kalau yang udah nggak bersama yang sudah terjadi. Oke, di sini ada abandon ya, left out, walk away, cold, tuh cold. Kemudian ada ecstasy, wah hubungannya candu. Kemudian ada elusive, dishonesty, deception, trickery. Kemudian ada confession, ada unveiling, ada coming clean, kemudian ada message. Jatuhnya gitu amat ya. Kemudian ada second chance, kesempatan kedua. Oke, bottom of the deck energi kalian di sini ada conflicted ya, hubungan yang seperti roller coaster. Hubungan yang decisionnya nggak tuntas-tuntas karena ada hold and cold. Sebentar mutusin, sebentar nyambung, sebentar bilang A, besok bilang B ya. Ada multiple choice, terlalu banyak pilihan dalam hubungan kalian sehingga setiap hari keraguan-raguan itu selalu berubah-ubah. Besok rasanya pengen, lagi kesel, lagi berantem, rasanya pengen nuntasin, tapi nanti nggak jadilah, dipertahankan aja, ginilah, gitulah ya. Jadi dia ada yang sudah meninggalkan, ada yang sudah berlalu ya, hubungannya juga dingin, yang awalnya hold and cold, yang awalnya hangat, lama-lama mulai meredam, mulai dingin, mulai nggak ada perhatian, atau mulai terjadi perubahan-perubahan sikap ya. Tapi hubungan kamu sama dia ibarat ekstasi di sini ya, hubungan yang punya momentum-momentum tertentu yang candu banget, yang mungkin ini adalah salah satu bukti bahwa satu sama lain saling melakukan yang namanya kemelekatan, kayak perangkok. Kemudian ada elusive, di sini ada dishonesty, ada yang kurang jujur ya, ada yang menyembunyikan sesuatu, ada yang culas atau curang ya. Ketika ketahuan bukannya menjelaskan tapi malah mengghosting, hilang diam-diam. Wush.
Kemudian ada confession, di sini ada coming clean. Ini ada yang mencoba untuk menjelaskan, ada yang mencoba untuk memberi pesan atau melakukan satu validasi, tapi sepertinya yang salah satunya udah terlanjur kapok atau sudah terlanjur menutup diri atau memang kayak nggak mau terkoneksi dulu. Jadi menutup atau membuat batasan. Tapi dalam artian walaupun membuat batasan masih bisa terlihat, masih bisa terjangkau, hanya saja kayak udah males atau udah gumoh ya, udah enak, udah nggak mau lagi terkoneksi dengan hal tersebut, dengan situasi atau hubungan tersebut. Karena di sini ada second chance nih, ada reconciliation, ada making amend opportunity. Entah kamunya atau dianya nih kayaknya memang lagi menginginkan kesempatan kedua. So tanya hati kalian paling dalam, kalau kalian memang nggak kepengen punya kesempatan kedua, it mean ini energi dia yang ketarik. Tapi kalau kalian yang pengen kesempatan, ya kalau dia berarti bisa jadi iya, bisa jadi tidak, ya. Oke, kita lihat dari tarotnya. Kemarin banyak laron, malam ini banyak lalat. Perang banget aku. Ini nih kalau tinggalnya dekat-dekat sama hutan, banyak bugsnya. Ntar lagi ulat tikar pada naik tuh dari tanah, rame. Siput, bekicot. Kalau udah musim hujan mah. Oh ya, buat kalian yang di Sukabumi ya, yang kena banjir bandang, siapapun ya, aku mendoakan dari Bali, semoga bisa segera terselesaikan. Semoga kalian yang subscriber aku yang berada di sana dilindungin sama Tuhan dan semesta ya. Amin. Oke, di sini ada Page of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Nine of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Three of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Ten of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Earth sign mendominasi readingan ini. Artinya di sini ada hubungan yang memang banyak stucknya, banyak diamnya, atau kalian banyak berdealing dengan situasi yang berhadapan dengan seseorang yang egonya lumayan keras, yang masih mencari pencapaian, target, value, atau center of point, masih ingin dikenal, masih ingin dipuji-puji, atau katakanlah kayak narsis ya, NPD. Ini beberapa ada yang berdealing dengan mungkin konten kreator atau orang-orang yang berkaitan dengan sosial media atau ketemu atau bahkan berhubungan dengan public area dengan banyak orang seperti itu. Hubungannya yang aku lihat di sini terjadi banyak perbedaan, baik itu perbedaan usia, ya, perbedaan strata, perbedaan pendapatan, atau perbedaan-perbedaan lainnya. Paling banyak perbedaan usia, terutama wanita-wanita yang berdealing dengan pria yang lebih muda, seperti itu. Tapi ya, kehadiran dia nggak bisa dipungkirin, dia memberikan atmosfer baru, angin baru, ya, memberikan sesuatu di mana ketika kamu lagi hopeless, ketika kamu lagi nggak mengharapkan cinta, ketika kamu lagi benar-benar udah males dengan urusan love life, tiba-tiba gujuk-gujuk dia datang nongol, memberikan sesuatu perubahan dalam diri kamu. Even buat kalian beberapa yang mungkin single parent atau bahkan single, bahkan tidak mau memperdulikan atau mempermasalahkan yang namanya bibit bobot bebetnya dia, yang penting babat saja. Ya, sehingga di sini kalian ngerasa apapun bisa kalian berikan, apapun yang menjadi keinginan dia akan aku turutin, selama kamu nggak aneh-aneh ya, selama kamu nggak macem-macem ya, selama kamu manut sama aku. Artinya ada kendali, ada kontrol yang terjadi dalam hubungan ini. Tapi sayangnya ya, apa yang menjadi perbedaan antara kalian ini dijadikan suatu alasan ketika hubungan ini tidak baik-baik saja. Itu ya. Karena di sini dia masih dalam situasi seleksi.
dia juga masih playing around, seleksinya melalui playing around. Paling banyak zaman saiki kenapa ini kok kayak banyak banget yang kenalan tuh nggak mau secara langsung, tapi lebih banyak kepada sosial media. Yang jauh-jauh mah nggak heran, mungkin LDRan ketemunya gitu kan, atau virtual. Tapi yang deket-deket sekalipun kayaknya mencari ajang itu melalui satu aplikasi, nggak tahu Facebook, Instagram, Twitter, atau apapun lah sarana-sarana yang digunakan. Di sini banyak yang akhirnya terjadi perkenalan, akhirnya terjadi pertemuan. Nah, dari pertemuan ini hanya melihat dari sesuatu yang kita sebut dengan ketertarikan secara fisik. Itu. Ini tebar pesonanya masih kuat banget, artinya dia masih mau bersenang-senang, masih ingin bebas keluar kemana-mana. Sementara yang satunya sudah merasa terikat, sudah merasa nyaman, merasa sudah memiliki. Itu, ya. Even ada beberapa juga di sini yang mungkin ngerasa bahwa nggak apa-apa lah kamu mau ngapa-ngapain di sana, di luar sana begini begitu. Yang penting sama aku jangan lepas. Yang penting sama aku tetap bersama aku. Ada sampai yang hubungannya itu yang begitu banget. Cuman mungkin di sini memang terjadi kejenuhan dalam hubungan kalian karena terlihat ada hubungan yang stuck, flat atau datar gitu aja. Ya, karena di sini juga nggak tahu ya, jenuhnya mungkin dari kamu. Kok makin hari kayak dia tuh makin banyak megang kontrol dalam kehidupan kamu, mulai banyak ngatur, mulai banyak minta ini itu, bahkan ada hal-hal yang di luar dari apa ya, kewajaran lah permintaan-permintaan dia terhadap diri kamu, ya. Ini orangnya beberapa memang banyak yang tersandung masalah finansial sih kalau yang aku lihat. Ya, beberapa ada hubungan yang terkait dengan hubungan rumah tangga. Mungkin antara kamu sama dia pernah menikah atau ya berpisah, atau mungkin salah satu di antara kalian yang sudah menikah. Kalau yang single misalnya parent, mungkin ada beberapa juga yang bermasalah dengan izin atau restu anak, atau juga di sini ada perdebatan tentang membela anak si A atau anak si B, anak kamu atau anak dia. Jadi ini dualitas tentang keluarga juga besar di sini. Ada beberapa juga yang izin restu keluarga tidak didapatkan, ya, karena mungkin tadi ada perbedaan-perbedaan yang terlalu jomplang antara kamu sama dia. Itu Ini orangnya suka sama penampilan, suka menjaga penampilan ya, baik itu dari penampilan fisik ataupun penampilan yang berkaitan dengan pakaian. Even keluar rumah ke warung aja dia mesti wangi, mesti pakai baju bagus. Terus orangnya suka gonta-ganti pakaian. Jadi kayak dia tuh nggak bisa dengan pakaian yang sekian hanya untuk beberapa kali, nggak. Jadi bahkan kadang-kadang numpuk-numpuk. Penampilan itu prioritas buat dia di sini. Oke, kita lihat ada apa? Ada judgment, karmic relationship. Kemudian di sini ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Wah, udah mulai overthinking dia, jenuh, dapat karma. Kemudian di sini ada Six of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Tuh ingin menangin hati kalian lagi. Takut kalau kalian nanti pelan-pelan menutup gerbang kalian. Kemudian di sini ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Terus di sini ada Eight of Cups. Dia takut kamu pergi. Oke, energi kalian secara keseluruhan the world, ya. Ada yang sedang grow old, ya. Ada yang sedang mulai memupuk, menanam. Ada yang belum bisa lepas dari circle itu. Ini rame, nano-nano energi kalian. Kubu kepo, kubu halu, kubu kajol, kumpul semua di sini. Ya, ada yang sedang merencanakan perjalanan, mungkin sampai ke luar negeri juga bisa. Ya, tapi ada beberapa juga circle-nya belum lepas, masih melekat, masih terngiang-ngiang. Ini kubu halu biasanya. Ya. So, aku lihat di sini ada kejenuhan, ya. Ada kejengahan, bosan, boring, stuck. Artinya ya nggak tahu lah. Kita nggak perlu memperluas tentang apa yang sedang dia alamin di luar sana, tapi dia mulai merasa ada overthinking.
Ya, overthinking ini mengarah kemana? Kalau yang aku lihat adalah menginginkan, memenangkan hati kamu lagi, ingin datang ke kamu lagi. Kenapa? Karena dia takut kalau kamu pergi meninggalin dia. Seperti itu ya. Jadi kayak ini mungkin adalah beberapa hubungan yang sudah lama tidak terkoneksi atau tidak terhubung kembali. Katakanlah dulu kalian mungkin saling, misalnya kalau dia ngambek, dia lama nggak ada koneksi, kamu yang ngejar-ngejar, kamu yang minta maaf, ya udahlah aku aja yang ngalah nggak apa-apa misalnya. Cuman, tapi sepertinya kali ini tadi ya kalian sudah dapat hermit di sini sehingga mungkin kalian juga udah bosen. Bisa jadi ini juga tadi kalian yang mulai menutup diri terhadap diri dia. Artinya kok dia menunggu-nunggu, lama-lama kok kalian nggak ada pergerakan, lama-lama kok kalian sepertinya mulai acuh, mulai mengabaikan dia. Akhirnya ada keresahan yang timbul, yang muncul di dalam diri dia terkait perasaan yang mulai renggang. Disinilah mulai berpikir bahwa ingin mencoba datang lagi ke kamu, memenangkan hati kamu lagi. Dia takut kalau kamu akhirnya menutup pintu hati kamu atau menutup rapat-rapat gerbang rumah kamu atau gerbang hati kamu atau apapun lah sebutannya ya. Kalau dia nanti pelan-pelan tidak menghubungi kamu seperti itu ya. Atau kalau memang hubungan ini pelan-pelan memang tidak terkoneksi lagi ya. Jadi dia takut kehilangan kamu. Makanya di sini dia ada keinginan untuk datang nih, untuk mencoba menghubungi supaya kamu tidak pergi. Itu ya, tapi hati-hati saran aku. Pastikan dulu dia datang dengan versi terbaiknya ya. Karena di sini agak ada sedikit dualitas yang berkaitan dengan cocok tanam ya. Jadi kayak ada mulai kejenuhan atau stuck, takut kalau kalian nanti sudah jauh dari dia, dia nggak bisa mendapatkan kesenangan juga ke arah situ. Ini bentuknya V. Oke, sekarang temanya apa dulu? Sebentar. Oke, dia mulai merasa jenuh, takut kehilangan kamu kalau tidak terhubung. Nanti aku rapihin ya. Kalau tidak menghubungi kamu lah ya gitu. Kita lihat ya, apa sih yang membuat dia jenuh? Apa yang membuat dia jenuh? Di sini ada Page of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada The World. Kemudian ada Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Terus kartunya satu sebentar ya. Alamak. Kemudian di sini ada Justice. Kemudian ada King of Wands. Ini aku ambil buat di bawah. So, sebenarnya apa sih yang membuat dia jenuh dalam kehidupan dia saat ini? Terlalu banyak hal yang harus dia rencanakan untuk entah ini masa depan atau bahkan untuk saat ini aja pun harus dia rencanakan. Biasanya mungkin sama kalian selama ini segala sesuatu mengalir aja. Tapi ini tentang jurnal. Nggak tahu jurnal apa sih yang sedang dia lakukan. Apakah mulai pencatatan? Kalau tadi ini adalah energi banyak yang dimanfaatin secara finansial, mungkin buat jurnal. Oke, gaji aku 1 bulan segini. Misalnya, aku harus mengalokasikan ke beberapa hal ya. Nah, ini jangan sampai kekurangan karena saat ini belum ada yang memberi support kepada aku, misalnya gitu. Atau ya mulai bosan, mulai jenuh adalah tentang target, visi misi jangka panjang. Ini kalau cuman aku sendiri yang lakukan dengan tanggung jawab yang besar di belakang dia, entah ini dia punya keluarga atau apapun lah ya yang menjadi beban dia, mungkin ini nggak akan sampai dalam kurun waktu yang cepat. Misalnya harusnya target misalnya 3 tahun selesai, ini bisa jadi lebih panjang. Akhirnya banyak sekali kisi-kisi tentang masa depan yang nggak kesampaian, itu jatuhnya dia jadinya jenuh sendiri. Akhirnya mencoba untuk udahlah biarin aja, capek gitu ya. Terus yang membuat dia jenuh juga tentang satu circle ya. Artinya ada perputaran yang mungkin stuck selama ini yang dia rasakan, tidak ada perkembangan. Ini juga ada terkait tentang manja.
Mungkin selama ini kalian memanjakan dia. Ketika dia tidak bersama kalian, akhirnya circle-nya kayak, kok jadi aku nggak ada yang manjain, nggak ada yang ngajak jalan-jalan, nggak ada yang ngajak ngobrol. Aku hanya sibuk dengan kerjaan sama diriku sendiri atau sama tanggung jawabku di belakang sana. Akhirnya dia kayak merasa hidupnya kayak kerja rodi nih. Atau kayak 9 to 5 ya biasanya, atau pergi kerja pulang kerja gitu lagi, paling scroll TikTok mungkin, atau scroll sosial media, tidur lagi pagi gitu lagi. Akhirnya kayak hidupnya kurang warna, makanya dia mulai jenuh dan bosan ya. Kemudian ada Ace of Wands. Apa sih yang menjadi kejenuhan dia ya? Keinginan dia untuk memulai satu hubungan baru, tapi sepertinya dia merasa malu atau merasa gengsi. Padahal di sini ada keinginan untuk new beginning, tapi mungkin buat dia, kalau dia yang harus memulai, nanti harga dirinya jatuh, nanti malu, nanti diungkit-ungkit lagi kesalahan masa lalu, nanti begini begitu bla bla bla. Ya, akhirnya membuat dia bosan. Padahal mungkin planningnya sudah dia buat tadi, cuman menunggu. Apakah kamu yang ingin memulai dulu, atau nanti kalau sudah mentok baru dia akan yang memulai. Ya, kemudian sini ada Justice, ada Libra. Ya, ini juga tentang apa yang menjadi kejenuhan dia adalah tanggung jawab. Mulai bosan dengan tanggung jawab yang begitu-begitu saja. Apalagi tadi, jika ini memang ada kaitannya dengan tagihan-tagihan atau ada sangkut paut dengan masalah hukum, akhirnya sementara dia nggak punya gigi taring, nggak punya taring untuk melawan, atau dia nggak punya sesuatu yang bisa dia andalkan, mau tidak mau ya sudahlah, pasrah aja dia, atau kabur, lari, pindah tempat, pindah rumah, pindah kosan, atau seperti apa. Akhirnya membuat dia kayak, kok bosan ya hidup gini-gini aja. Tuntutan-tuntutan yang tidak bisa dia setelkan kalau tidak ada kamu, ini repot. Atau kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak bisa dia setelkan. Maaf kata nih, ini hubungan udah dewasa ya. Misalnya ada sesuatu sama kamu, kan selama ini asik-asik aja, easy-easy aja. Sementara ketika nggak bersama kamu, misalnya dia yang harus menjadi tulang punggung, harus memberi ya. Entah juga ada beberapa yang misalnya ya kalau jajan harus bayar, ibaratnya kan kayak gitu. Jadi akhirnya kayak kok nggak asik banget hidupnya, hampa. Ya, kemudian ada King of Wands, kehilangan daya tarik. Itu membuat dia jenuh. Ya mungkin sekarang nggak ada yang ngirimin dia skincare, atau nggak ada yang memperhatikan dia. Kera baju kamu, kalau yang laki-laki ya, yang maskulin, aduh kera kamu kusut, atau nggak ada yang ngurus bajunya kusut. Ya katakanlah penampilannya sudah sedikit banyak mulai hamburadul. Atau biasanya mungkin pakai sesuatu yang wah dari kamu, tiba-tiba sekarang harus yang biasa aja daripada nggak pakai sama sekali. Biasanya mungkin pakai skincare yang harganya sekian, sekarang ya udahlah yang biasa aja, yang penting ada skincare, yang penting muka masih kinclong misalnya gitu. Jadi ada sesuatu yang menyusut, menurun, melorot dalam diri dia tentang sesuatu penampilan, sehingga mungkin di sini udah nggak terurus lagi. Yang biasanya shiny sekarang jadi botak misalnya. Kemarin mungkin sama kamu diurusin, kuku dijepitin, jerawat dipencetin, kuping dikorein. Ya, sekarang udah gak ada yang ngurus, bodo amat gitu. Akhirnya di situ terjadi yang namanya kejenuhan dalam diri dia. Oke, kita lihat lagi apa yang dia takutkan ya. Dia kan takut kehilangan kamu nih ya. Alasannya dia takut kehilangan kamu tuh apa? Sini ada The Lovers, Gemini. Kemudian ada King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Three of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn, The Empress. Yang dia takutkan kalau kehilangan kamu tuh apa? Takut kalau kamu sudah mencintai orang lain, The Tower. Ya, takut kalau kamu sudah menjalin hubungan baru sama orang lain, atau kayak kamu pelan-pelan melepaskan ikatan cinta kamu sama dia demi orang lain.
takut kalau kamu disamber sama orang lain. King of Cup, takut kalau kamu dapat perhatian dari orang lain. Akhirnya ya sudah, memang lu pergi aja sono, ngapain lagi balik. Ada yang lebih baik kok sekarang, karena memang dia mungkin ada ketidakpercayaan diri dalam diri dia, bahwa mungkin dengan hilangnya dia, ibarat patah satu tumbuh 1000, kamu bisa dapetin lebih banyak atau kamu bisa menseleksi mana yang kamu inginkan. Jadi dia sadar sebenarnya dengan kekurangan-kekurangan dalam diri dia itu, ya. Ini orang mulai kerasa seperti ini, aku rasa mungkin karena udah kepentok. Kemarin mungkin masih enjoy hidupnya, masih enak, masih asik, belum ada pikiran seperti itu. Sekarang udah kebentur nih, udah benjol-benjol, baru dia kepikiran kayak gitu, ya. Kemudian ada Three of Pentacles, ya, yang dia takutkan, takut kehilangan kamu tuh, takut kalau kamu sudah memang punya komunikasi, punya koneksi-koneksi dengan orang-orang lain, ya. Apalagi mungkin dia melihat kalau kamu sekarang sudah lebih cantik, lebih cakep, atau kamu sekarang udah menjadi seseorang yang punya pesona sendiri. Kok beda ya sama waktu aku sama kamu dulu? Mungkin waktu sama kamu justru dia shiny, kamu yang kusut. Karena apa? Stres terus sama dia. Dia bikin ulah terus, gimana kamu mau shiny? Overthinking terus. Sekarang terlepas dari dia, kamu malah lebih cakep, cantik, ya, lebih bersinar. Yang dia takutkan itu, kalau kamu sekarang ujung-ujungnya memang benar-benar sudah mencintai diri kamu. Self love-nya sudah besar, nyaman sama diri sendiri, nyaman sama target value, atau sudah nyaman dengan hilangnya dia beberapa waktu kemarin. Itu, ya. Kemudian yang dia takutkan juga tentang kehilangan diri kamu adalah Tower. Kalau kamu sudah memang benar-benar pengen ambiarin hubungan kalian, kamu memang benar-benar pengen mengakhiri, ya. Dan itu dia takut banget kalau ada shocking moment hal seperti itu. Jadi ada kepercayaan diri juga dalam diri dia. Kalau nanti suatu saat dia datang ke kamu, biasanya kan kamu mungkin terima dia, maafin dia. Dia takut kalau kali ini mungkin yang terakhir kali nih, mungkin udah terlalu sering dia memperlakukan atau melakukan hal seperti itu. Mungkin dia takut yang kali ini kalau nanti dia mencoba datang, ujung-ujungnya kamu yang ninggalin dia, kamu yang ambiarin dia, atau kamu yang menciptakan shocking moment dalam diri dia, ya. Jadi kalau aku lihat perasaan dia sih masih ada sama kamu, masih ada harapan-harapan yang ingin dia letakkan. Makanya di sini ada energi kayak takut kehilangan kamu. Apalagi mulai banyak hal-hal, tuntutan-tuntutan yang mungkin tidak bisa dia selesaikan sendiri. Itu ada kehampaan dalam diri dia, makanya mulai merasa jenuh dengan kehidupan yang begitu-begitu aja. Oke, energi dia secara keseluruhan di sini ada Nine of Pentacles, ada 2, ya. Tuh lagi mengejar pencapaian target value. Tapi ini buat sedikit aja sih, nggak banyak ya. Buat kalian yang sedang terkoneksi dengan Mokondo, ini khusus para single parent yang wanita ya. Ini kayaknya dia lagi mencari dulu, ya. Dia mungkin nggak tahu, terlepas dari kamu, mungkin saat ini dia sedang mencari kenyamanan lagi dengan orang-orang yang mau memberikan support system. Tapi jika ini nanti tidak dia dapatkan juga, atau tidak sesuai ekspektasi dia juga, ini yang akan membuat dia termotivasi cepat pengen balikan sama kamu. Niatnya kurang baik sih kalau aku lihat, ya. But secara keseluruhan general, aku nggak memandang satu ini aja tadi, ya. Secara keseluruhan saat ini memang target value-nya adalah mencari keberlimpahan, mencari kenyamanan, atau sesuatu yang untuk dia penuhi berkaitan dengan ini, sandang pangan papan tadi, ya. Hari gini semua mau tidak mau harus memikirkan yang namanya kampung tengah. Kalian tahu nggak sih kampung tengah, lambung itu loh. Kita orang Melayu kalau bilang mikirin perut, isi makanan, itu kampung tengah. Energi terkuat di sini ada Libra, ada Leo, Scorpio, ada Gemini, ada Taurus, Virgo. Bottom of the deck, Pisces. Ini kalian bisa berdealing sama orang yang kayak bisa mati rasa gitu loh. Maksudnya gini, bisa menjalin hubungan tanpa rasa, ya. Jadi sayangnya itu ya sayang gitu berdasarkan kebutuhan. P, G, D, C, Q, L, O, N, I, X, Onyx, U, B, Onyx Sub, bottom of the deck R. Angka yang terkoneksi ada 3,
28, 7, 18, 9, 25, 23, 14, 12, 1. Kata maksudnya 29. Mari kita baca buku sambungan kemarin. Kemarin sampai sini ya. Sekarang kita nyambung. Oh iya, kemarin sini ya. Sekarang ke sini. Oke. Bagi mereka yang memohon maaf, murnikanlah niat, tinggalkanlah keinginan balikan. Bersihkanlah dari segala maksud lain, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan hatimu. Ya. Bahkan sebelum kamu menyembunyikannya, ingatlah, permintaan maaf paling tulus adalah tidak mengulangi kesalahan, sebab ketulusan sejati tidak membutuhkan kata-kata. Maka lebih baik mereka yang pergi demi mengulangi kesalahan daripada mereka yang berkali-kali datang hanya untuk minta maaf. Ini tadi perihal memaafkan mantannya. Kemudian apabila datang waktu fajar, sebagian para lajang kembali mengejar cintanya. Sebagian yang lainnya hanya menunggu kabar dari pesan-pesan yang telah dikirimkan kepada mantannya. Celakalah orang-orang yang masih berselimut dan hanya suka bermimpi, sedang yang lain telah berlari mengejar cinta. Sampaikanlah pada mereka, budak cinta di dunia nyata jauh lebih baik daripada pangeran cinta di alam mimpi. Itu dia ceritanya tentang kebucinan yang hakiki. Oke, aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye.